Lahir dengan nama lengkap Ricardo Isaacson dos Santos Leite di Brasilia, Kaká tumbuh di keluarga kelas menengah yang sangat harmonis. Sebuah latar belakang yang jarang ditemukan pada pesepak bola Brasil yang biasanya tumbuh di favela. Sejak usia dini, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada bola. Namun fisiknya yang cenderung kecil dan ringkih sempat membuat banyak pemandu bakat ragu akan masa depannya. Orang tuanya, seorang insinyur dan guru, memberikan dukungan pendidikan dan moral yang kuat, memastikan bahwa Kaké tumbuh sebagai pemuda yang disiplin dan cerdas di dalam maupun di luar lapangan. Kepindahannya ke Sao Paulo menjadi gerbang utama bagi karier sepak bolanya, di mana ia bergabung dengan Akademi Sao Paulo FC yang prestisius. Di sana, para pelatih mulai menyadari bahwa meskipun fisiknya tidak dominan, Kaké memiliki visi permainan yang sangat dewasa untuk anak seusianya. Ia belajar untuk memaksimalkan kecerdasan posisinya guna menutupi kekurangan fisiknya. Sebuah atribut yang nantinya akan menjadi senjata paling mematikan di Eropa. Ia adalah murid yang tekun, selalu datang paling awal dan pulang paling akhir untuk mengasah akurasi umpannya yang kini menjadi legenda. Masa remaja Kaká di Akademi Sao Paulo adalah tentang pembuktian identitas dan kerja keras yang tanpa henti. Ia harus bersaing dengan ribuan bakat luar biasa lainnya di Brasil yang memiliki teknik individu sangat tinggi. Namun, Kaké memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak pemain lain. Ketenangan di bawah tekanan. Ia mulai mendapatkan julukan Kaké dari adiknya, Digao, yang tidak bisa mengeja nama Ricardo dengan benar, sebuah nama sederhana yang nantinya akan mengguncang stadion-stadion terbesar di dunia sepak bola. Di usia 18 tahun, saat karirnya baru saja akan lepas landas, sebuah kecelakaan di kolam renang hampir merenggut segalanya. Kaká mengalami fraktur pada tulang belakangnya yang secara medis memiliki risiko kelumpuhan permanen. Sebuah berita yang menghancurkan hatinya dan keluarganya. Selama berbulan, hari ia harus terbaring di tempat tidur, menatap masa depan yang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Namun, di saat dokter memberikan vonis yang pesimis, Kaká justru menemukan kekuatan spiritual yang luar biasa dan berjanji akan mendedikasikan hidupnya untuk sepak bola jika ia diberi kesembuhan. Pemulihan ajaibnya dianggap sebagai mukjizat oleh banyak orang. Namun, bagi Kaká, itu adalah tugas baru dari Sang Pencipta. Ia kembali ke lapangan dengan mentalitas yang sama sekali berbeda. Ia tidak lagi bermain hanya untuk kesenangan, melainkan dengan urgensi yang sangat tinggi. Kejadian ini membentuk karakter otak dingin yang kita kenal sekarang. Karena ia merasa tidak ada lagi yang perlu ditakutkan di lapangan hijau setelah hampir kehilangan kemampuan untuk berjalan. Rasa syukur tersebut ia manifestasikan melalui dedikasi latihan yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Transformasi Posque Selokon ini sangat terlihat dari lonjakan performanya di tim utama Sao Paulo. Ia mencetak gol-gol penting yang membawa klubnya meraih trofi, dan dunia mulai melihat kemunculan seorang gelandang serang dengan kecepatan vertikal yang sangat langka. Pengalaman hampir lumpuh ini menjadikannya pribadi yang sangat rendah hati dan penuh respek, atribut yang membuatnya menjadi pemain yang sangat dicintai fans karena kepribadiannya yang santun. Inilah awal mula lahirnya pahlawan tanpa cela yang bermain dengan jiwa yang telah melewati ujian maut. Kejutan bagi pelatih Ancelotti. Tahun 2003 adalah tahun di mana Kaká memulai petualangan besarnya di Eropa dengan bergabung ke AC Milan. Saat itu Carlo Ancelotti dan manajemen Milan sebenarnya tidak berharap banyak secara instan dari pemuda berkacamata yang terlihat seperti mahasiswa ini. Namun, hanya dalam sesi latihan pertama, Kaké membuat semua orang di Milanello ternganga. Ia menggiring bola melewati bek-bek legendaris seperti Maldini dan Nestor dengan kecepatan yang seolah-olah ia sedang terbang. Memaksa Ancelotti untuk segera mengubah rencana taktik tim demi memberinya ruang utama. Di musim debutnya, Kaká langsung membantu Milan meraih gelar Scudetto, sebuah bukti nyata bahwa ia adalah katalisator kesuksesan yang selama ini dicari. Fans Milan langsung jatuh hati pada cara permainannya yang simple namun sangat mematikan di depan gawang lawan. Ia adalah perpaduan sempurna antara teknik Brasil yang indah dan disiplin Eropa yang ketat. Debutnya di San Siro bukan sekadar perkenalan pemain baru, melainkan proklamasi dimulainya sebuah era di mana seorang gelandang
bisa mendominasi liga paling sulit di dunia. Masa takhta Luncak Ballon d'Or 2007. Tahun 2007 adalah puncak dari karier Ricardo Kakak, di mana ia secara resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik di planet bumi. Ia memimpin AC Milan menjuarai Liga Champions dengan performa yang sangat dominan, termasuk saat menghancurkan Manchester United di semifinal yang kini menjadi sejarah. Kakak adalah pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut, membuktikan bahwa seorang gelandang bisa menjadi sumber gol utama bagi tim sebesar Milan. Kemenangan ini juga menegaskan posisinya sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah ada dalam sejarah dunia sepak bola. Ia meraih segalanya, Liga Champions, Piala Dunia antar klub, dan penghargaan individu tertinggi, semuanya diraih dengan martabat yang tetap terjaga. Kakak menjadi inspirasi bagi jutaan anak muda bahwa untuk menjadi yang terbaik, Anda tidak perlu menjadi arogan atau menciptakan drama. Transfer mega bintang menuju Real Madrid. Pada tahun 2009, sebuah berita mengguncang dunia saat Real Madrid memboyong Kake dengan nilai transfer yang memecahkan rekor dunia saat itu. Kepindahan ini menandai dimulainya era Galacticos jilid kedua di bawah kepemimpinan Florentino Perez, di mana Kake menjadi wajah utama bersama Cristiano Ronaldo. Meskipun berat meninggalkan San Siro yang sudah ia anggap sebagai rumah, Kakak melihat Madrid sebagai tantangan baru untuk menguji kemampuannya di liga yang berbeda. Namun, awal perjalanannya di Santiago Bernabeu tidaklah semulus yang dibayangkan banyak orang. Masalah cedera mulai menghantui fisiknya yang selama bertahun-tahun telah dipaksa bekerja melampaui batas demi kejayaan Milan dan berhasil. Meskipun begitu, ia tetap menunjukkan profesionalisme yang luar biasa, bekerja keras dalam diam dan tidak pernah mengeluh. Meski sering berada di bawah sorotan tajam media Spanyol, Kake tetap memberikan kontribusi penting berupa gol dan assist yang membantu Madrid memenangkan gelar La Liga, membuktikan kelasnya sebagai pemain dunia. Di Madrid, Kake juga harus beradaptasi dengan peran yang berbeda di tengah skuad yang penuh dengan pemain bintang dengan ego besar. Ia tetap menjadi sosok yang paling respek di ruang ganti, menjembatani hubungan antar pemain dan menjadi teladan profesionalisme bagi para pemain muda. Meskipun masa kemasannya terganggu oleh kondisi fisik, warisan Kake di Madrid tetaplah positif. Ia adalah bagian dari fondasi yang membawa Madrid kembali menjadi kekuatan yang dominan. Kepulangan emosional ke AC Milan. Tahun 2013, Kakak membuat keputusan yang sangat menyentuh hati para penggemar bola dengan kembali ke AC Milan untuk masa bakti kedua. Ia meninggalkan Real Madrid bukan karena uang, melainkan karena kerinduan untuk kembali bermain di tempat di mana ia merasa paling dicintai. Meskipun ia tidak lagi memiliki kecepatan seperti di tahun 2007, visi bermain dan sentuhan bolanya tetaplah magis. Kepulangannya disambut dengan tangis haru oleh fans Rossoneri yang melihatnya sebagai putra yang hilang, yang akhirnya kembali pulang ke rumah. Di Milan yang kedua kalinya lah, Kakak mencetak gol yang ke-100, sebuah momen emosional yang ia rayakan dengan penuh rasa syukur bersama publik San Siro. Masa-masa ini adalah penutup yang indah bagi kariernya di Eropa. Kakak meninggalkan Milan untuk kedua kalinya, mengetahui bahwa ia telah menunaikannya dengan sempurna. Ia bukan lagi pemain terbaik di dunia, tapi ia tetaplah yang terbaik di hati para pendukung Milan. Menutup karir sepak bola di Amerika. Setelah menyelesaikan urusannya di Eropa, Kake memutuskan untuk bergabung dengan proyek baru di Major League Soccer atau MLS bersama Orlando City. Ia menjadi bintang utama sekaligus kapten pertama klub tersebut, membawa antusiasme sepak bola ke level yang baru di Amerika Serikat. Kake tidak datang ke MLS hanya untuk berlibur. Ia menunjukkan dedikasi yang sama besarnya. Di Orlando, Kake membuktikan bahwa daya tarik seseorang tidak akan pernah pudar oleh usia. Stadion selalu penuh setiap kali ia bermain, dan ia tetap menunjukkan skill-skill kecil yang membuat penonton berdiri dari kursinya. Ia mengakhiri karirnya dengan tetap mempertahankan reputasi sebagai pemain yang paling respek dan dicintai. Bahkan di liga yang baru ia jalani selama beberapa musim, masa-masa di Amerika adalah bentuk perayaan atas karier panjangnya. Pengumuman pensiunnya pada tahun 2017 membawa duka bagi dunia sepak bola.
namun juga rasa syukur atas semua kenangan yang telah ia berikan. Kaka gantung sepatu sebagai salah satu dari sedikit pemain yang pernah memenangkan hampir semua trofi bergengsi. Dunia kehilangan seorang pemain aktif, namun mendapatkan seorang legenda abadi yang namanya akan terus diceritakan lintas generasi. Biografi Ricardo Kaka adalah kisah tentang bagaimana iman, kerja keras, dan rasa hormat bisa membawa seseorang dari ambang kelumpuhan menuju puncak dunia. Kakak legenda yang tak lekang oleh waktu. Sosok yang memberikan warna indah pada era transisi sepak bola modern.